や、もしこいつらに勝てたら教えてやっても構わねえぜ。すぐに終わる。聞いてからだ。寝てろ。Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Di video kali ini, kembali admin akan membahas alur cerita dari anime Kaze no Stigma untuk part yang terakhirnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alurnya. Di part sebelumnya, setelah Ren mengetahui siapa dalang di balik insiden kekuatan super yang terjadi, Ren tiba-tiba menghilang usai mendengar sebuah suara yang memanggilnya. Lalu adegan berpindah ke kediaman Kannagi, di mana Kirika atau sang detektif melaporkan masalah yang terjadi kepada ketua klan Kannagi. Ia memberitahu kemungkinan kekuatan yang mereka peroleh berasal dari Yuma yang telah disebarkan melalui internet. Dan bisa jadi Yuma lah yang telah mengendalikan mereka. Oh ya, kalau kalian lupa apa itu Yuma, Yuma adalah sejenis roh jahat yang punya kekuatan iblis. Di tengah rapat tersebut, Kazuma yang teringat dengan gadis yang ia temui kemarin bergegas segera pergi untuk mencarinya kembali. Namun tiba-tiba, teman-temannya Ren lalu menelpon Ayano dan memberitahu kalau Ren telah menghilang. Dengan terburu-buru mereka pun lalu pergi ke tempat lokasi. Kazuma yang mengetahui kalau bangunan itu punya penghalang lalu berpikir untuk menembusnya dari atas. Walaupun cara itu berhasil, namun ia belum bisa menemukan Ren karena saat ini ia telah memasuki tempat yang berbeda. Sementara Kirika dan Ayano juga bergegas untuk masuk ke sana dengan menggunakan kesempatan saat penghalang itu melemah akibat kekuatan Kazuma. Namun sialnya saat mereka memasuki tempat itu lebih dalam, bukan Ren yang mereka temukan, melainkan gadis yang ditemui Kazuma kemarin yang kelihatannya sedang dikendalikan. Gadis itu lalu memperkenalkan diri dan namanya adalah Lapis, pelayan dari Vesalius. Dengan nada marah, Ayano lalu menyuruh Lapis untuk memberitahu di mana Vesalius. Namun Lapis tidak mau memberitahunya. Ia pun lalu mengambil sebuah pedang dan mengancam Ayano jika mereka tidak pergi dari sini, maka ia tak segan-segan akan membunuh mereka. Ayano pun tak gentar mendengar ucapan itu. Pada akhirnya mereka pun lalu bertarung. Sementara itu Ren yang tersadar di ruangan Vesalius sangat terkejut kalau dirinya telah ditangkap. Di sana Vesalius menawarkan Ren apakah ia mau kekuatan. Tentu saja Ren menolak hal itu. Lalu ia pun menyuruh Vesalius untuk menghentikan ulahnya tersebut. Vesalius tentu menolak suruhan Ren itu. Lalu ia pun menampilkan sebuah gambar kepada Ren mengenai kedua keluarganya yang tengah mengalami kesulitan. Seperti Kazuma yang terjebak di dimensi labirin dan Ayano yang bertarung dengan pelayan terkuatnya. Ia mengatakan tak ada yang bisa menyelamatkan Ren sebab keduanya akan terbunuh di sini. Tapi Ren menyangkal kata-kata itu dan mengatakan ia yakin kakaknya dan Ayano tidak akan terbunuh semudah itu. Dan benar saja dari balik gambar, rupa-rupanya Kazuma mampu mengetahui keberadaan Ren. Lalu dengan menggunakan suara Ren, Kazuma pun berhasil keluar dari dimensi tersebut. Saat Kazuma pertama kali bertemu Vesalius, ia pun sangat terkejut karena sebenarnya ia adalah musuhnya dahulu yang bernama Bernhard. Dikatakan di sini, rupa-rupanya sebelumnya mereka sudah pernah bertarung, di mana pertarungan itu dimenangkan oleh Kazuma. Tak lama setelah itu, tiba-tiba dari samping dinding, Ayano dan Lapis memasuki tempat mereka. Lantas hal itu pun membuat Kazuma kaget dan tidak percaya kalau gadis itu benar-benar Suiling. Lalu Bernhard menjelaskan kalau gadis itu memang bukan Suiling. Tetapi ia adalah Lapis yang dibuat oleh Bernhard menggunakan sedikit kesadaran Suiling yang tertinggal atau yang lebih tepatnya tiruan dari Suiling. Mendengar hal itu, Kazuma pun sangat emosi karena menurutnya perbuatan Bernhard itu seakan mempermainkan kekasihnya yang telah mati. Tak lama setelah itu, Bernhard pun lalu kabur dengan menghancurkan tempat tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba dari balik penjara Utsumi atau si bocah wibu muncul sebuah tulisan yang bertuliskan selamat.
Dan diketahui setelah kejadian itu Utsumi pun menghilang dari penjaranya. Singkat cerita, lalu diadakanlah rapat oleh detektif Kirika ditempatkan lagi. Di situ juga ada Ren dan Ayano yang ternyata masih hidup karena diselamatkan oleh Kazuma. Namun entah kenapa, Kazuma setelah itu pergi tanpa memberitahu mereka. Lalu singkatnya detektif Kirika kemudian menceritakan masa lalu Kazuma dan apa hubungan dirinya dengan Soiling. Lalu diceritakan bahwa dulu saat Kazuma diusir keluarganya, dirinya pergi ke luar negara dan tak tahu tujuan hidupnya lagi. Setiap harinya ia hanya mabuk-mabukan serta berkelahi dengan para preman di sana. Namun suatu ketika, kehidupannya tiba-tiba berubah saat ia bertemu dengan Soiling. Ia yang dulunya dikenal kejam dan bengis, perlahan-lahan mulai membaik berkat bertemu dengan Soiling. Namun kehidupan indahnya itu tidak bertahan lama, karena beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Kazuma, Soiling tewas dijadikan tumbal oleh Bernhard. Dan hal tersebutlah yang membuat Kazuma sangat membenci Bernhard. Dan diketahui juga, setelah kematian Soiling, ia pun melakukan kontraktor dengan Raja Angin untuk membangkitkan kekuatannya. Bersamaan dengan itu, Kazuma yang teringat masa-masa indahnya bersama Soiling membuat aura membunuhnya bangkit. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Lalu ia berkata akan membunuh Bernhard sebagai balas dendam dirinya karena telah membuat Soiling terbunuh. Bahkan ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menghalangi keinginan dirinya tersebut. Sementara itu, Ayano dan Ren yang khawatir dengan Kazuma lalu pergi ke kediaman Kazuma. Tapi sayang, dikatakan semenjak insiden itu, Kazuma tidak pernah kembali ke tempatnya lagi. Hal itu pun membuat Ayano semakin khawatir. Lalu adegan berpindah ke sebuah taman di mana di sana terdapat perkumpulan orang berkekuatan super yang sedang mengadakan turnamen, di mana jika mereka menang, mereka akan mendapatkan level yang lebih tinggi. Saat itu, dua orang maju ke depan untuk memulai pertandingan. Ya karena keduanya merasa kekuatan mereka sudah kuat, mereka pun saling meremehkan satu sama lain. Lalu singkatnya, di tengah pertarungan, Kazuma pun datang untuk menanyakan keberadaan Panduminium. Awalnya Kazuma sempat direndahkan di sana karena mengganggu pertarungan mereka. Namun tiba-tiba, ya dengan sangat mudah Kazuma mengalahkan orang tersebut. Namun bukan hanya itu saja, selain itu ia juga membunuh semua pemain di sana tanpa segan sedikit pun. Setelah itu, adegan lalu berpindah dengan Utsumi yang ternyata masih hidup. Ternyata, setelah ia mendapatkan tulisan selamat sebelumnya, dirinya diberikan kekuatannya lebih kuat oleh Bernhard. Lalu dengan kekuatan tersebut, ia pun berniat untuk balas dendam kepada siapa saja yang telah mempermalukan dirinya, terutama kepada Nanase. Sementara itu, detektif Kirika yang mengetahui kalau Nanase dalam bahaya, lalu mengirim Catherine dan Izumi atau rekan Kirika untuk membuat penghalang di tempat Nanase sekaligus untuk melindunginya. Namun sayangnya, beberapa saat kemudian penghalang itu pun seketika hancur. Ternyata itu adalah ulah Kazuma. Entah apa yang diinginkan Kazuma, ia lalu menyerang Izumi dan Catherine tanpa ampun. Setelah itu, ia pun menangkap Nanase dan memberikannya kepada Utsumi. Mengetahui hal itu, Aino pun begitu kaget dan seakan tak percaya kalau Kazuma yang melakukan semua itu. Namun detektif Kirika menjelaskan kemungkinan Kazuma melakukan itu karena ia ingin mengetahui di mana keberadaan Panduminium dengan memanfaatkan Utsumi. Atau lebih mudahnya, ia seakan-akan bekerja sama dengan Utsumi padahal dirinya hanya ingin mengetahui keberadaan dari Panduminium. Tapi tetap saja Ayano merasa tak percaya kalau Kazuma yang melakukan semua itu. Kemudian Kirika memberitahu sebenarnya dari dulu Kazuma sudah punya sifat egois seperti itu. Bahkan dulu saat ia masih dalam pelatihan, Kazuma dikenal dengan keganasannya dalam membunuh seseorang. Dikatakan siapapun yang berani menyentuhnya, ia akan terbelah menjadi dua. Selain itu, ia juga diberikan julukan di sana sebagai malaikat maut atau penyihir angin yang seperti setan. Tentunya menurut Kirika, jika hal itu dibiarkan, ia akan menjadi tak terkendali dan bisa saja membahayakan seluruh kota. Karena Kazuma rela mengorbankan siapapun demi memenuhi keinginannya. Untuk itu Kirika pun berpesan kepada Ayano agar dirinya menghentikan Kazuma karena menurutnya hanya Ayano saja yang dapat melakukan semua itu. Lalu pada malam harinya, untuk bisa mengetahui keberadaan Panduminium, Kazuma pun kembali mendatangi seorang pemain untuk menanyakan keberadaan Panduminium.
Namun karena pemain itu tidak menggubris pertanyaan Kazuma, Kazuma pun langsung melenyapkannya. Melihat hal itu, Ren sebagai adik Kazuma pun merasa sangat takut terhadap kakaknya. Lalu di keesokan harinya, ia pun menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya termasuk detektif Kirika. Singkatnya, setelah melihat Kazuma yang sudah tak bisa dikendalikan, pada akhirnya Ren pun mendukung Ayano untuk menghentikan Kazuma. Sementara itu, dengan memanfaatkan sebuah web, tak diduga Yukari bisa menemukan keberadaan Panduminium. Singkatnya, ia pun lalu diam-diam pergi ke sana. Tak lama, Utsumi pun datang dengan membawa Nanase. Ia memberitahu kepada seluruh pemain kalau nanti saat tengah malam di sebuah taman Panduminium akan turun. Siapapun yang bisa sampai ke sana lebih dahulu, maka ia akan diberikan hadiah berupa kekuatan yang lebih besar. Mengetahui hal itu, Yukari pun segera memberitahukannya kepada Ayano. Namun sayangnya, aksinya itu malah diketahui oleh Utsumi, sehingga mau tak mau ia pun harus tertangkap. Setelah menerima pesan tersebut, detektif Kirika merasa kalau semua itu hanyalah jebakan untuk mengalahkan Kazuma. Karena pasalnya, di dalam ponsel pemuda yang dibunuh Kazuma kemarin, berisi jika mereka ingin mendapatkan kekuatan, mereka harus bisa mengalahkan Kazuma. Dan kemungkinan, hal itu adalah suruhan dari Benhard yang sudah mengetahui kalau Kazuma telah menemukan Kastel Panduminiumnya. Sehingga ia pun membuat perlombaan tersebut. Mengetahui hal itu, Ayano pun tak tinggal diam. Dengan adanya Kazuma di sana, ia pun akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan Kazuma dan berharap agar ia bisa sadar. Sementara di sisi lain, setelah ia menyampaikan perlombaan yang disuruh oleh Benhard, tiba-tiba saja Utsumi pun berkhianat dan bermaksud untuk menentang Benhard agar dirinya bisa menjadi penguasa tempat itu. Benhard pun hanya tertawa. Lalu singkatnya, pada malam hari perlombaan itu pun dimulai dan Ayano serta Ren segera pergi ke sana. Lalu Ren pun mengalahkan para pemain yang bermaksud menyerang mereka. Lalu tak lama, setelah itu Kastel Panduminium pun muncul. Dan dengan munculnya Panduminium, tiba-tiba seluruh pemain yang mendapatkan kekuatan berubah menjadi seekor Yuma dan entah kenapa pergi menuju kastel tersebut. Bersamaan dengan itu, Kazuma pun muncul. Dengan menggunakan kekuatan angin yang telah berubah, tanpa segan ia pun membantai seluruh pemain yang ada di sana. Melihat hal itu, Ayano dan Ren segera membujuk Kazuma untuk menghentikan semua itu. Namun tetap saja, Kazuma yang sudah terselimuti aura balas dendam tak menghiraukan perkataan keduanya. Karena merasa sudah tak ada pilihan lain, Ayano pun memutuskan untuk bertarung dengan Kazuma. Tak disangka awalnya Ayano yang tak bisa menandingi kekuatan Kazuma, tiba-tiba ia mampu melawan Kazuma hanya dengan pedang apinya. Di tengah pertarungan, bahkan Ayano mampu membangkitkan api merah tua miliknya yang membuat Ren serta Kazuma terkejut. Sebelum ia menebas Kazuma, Ayano pun mencoba membujuk Kazuma kembali. Untungnya usahanya tersebut tak sia-sia, karena di saat ia sudah hampir menyerang Kazuma, Kazuma pun kembali ke pikiran normalnya. Singkatnya, setelah berhasil mengembalikan pikiran Kazuma, mereka pun lalu pergi ke Panduminium untuk menghentikan Benhard. Tapi sayang saat sudah memasuki tempat itu, mereka malah dihadang oleh Lapis yang membawa teman-teman Ayano termasuk Utsumi. Rupa-rupanya, Utsumi dikalahkan oleh Benhard. Kemudian mereka pun menjelaskan tujuan dibangunnya Panduminium, yaitu untuk menciptakan makhluk gabungan antara manusia dan iblis atau yang disebut dengan makhluk unggul. Setelah itu, Lapis lalu membunuh Utsumi sebagai tumbal terakhir untuk memulai ritual, di mana ritual ini bertujuan untuk memanggil Belial atau Pangeran Iblis sebagai makhluk unggul itu. Namun sebelum Belial benar-benar bangkit, Kazuma dan Ayano lalu mencoba untuk menghentikan Lapis. Tapi sayangnya mereka telah terlambat karena sebentar lagi Belial akan muncul. Untuk mencegah hal tersebut, Kazuma, Ren serta Ayano lalu terbang ke atas makhluk itu agar bisa menyerangnya dari atas. Seperti yang kita lihat, Belial adalah makhluk raksasa yang punya ukuran sebesar kota mereka.
Saat semuanya sudah siap, Kazuma, Ren, serta Ayano segera mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikan monster tersebut. Dengan sekuat tenaga mereka bertiga menyerang monster itu secara bersama-sama, hingga pada akhirnya berhasil menghentikan monster tersebut. Setelah monster itu hilang, Benhart pun muncul bersama dengan Lapis. Namun di sini ia tak berani bertarung dengan Kazuma karena di atas sana sudah ada ayahnya Kazuma yang memantau dirinya. Ia berkata kekuatan ayahnya Kazuma sebanding dengan kekuatan Kazuma. Sebelum mereka pergi, Kazuma lalu bertanya mengenai kata-kata terakhir Soiling yang belum sempat ia katakan saat ia akan dibunuh. Lalu Lapis pun menjawab bahwa ia akan membunuh Kazuma, dan begitulah jawabannya. Seketika Kazuma pun sangat kaget dan segera memeluk Ayano. Namun untungnya, walaupun Kazuma tahu bahwa Soiling pasti membencinya, ia tak berubah ke masa lalunya yang sangat kejam. Ia berkata akan menerima masa lalunya dan juga akan menghadapi masa depannya. Setelah itu, film pun berakhir. Ya mungkin sampai di sini dahulu untuk alur cerita dari anime Kaze no Stigma. Tak ada pelajaran yang dapat kita ambil karena admin lagi mager untuk mikir kesimpulannya. Seperti biasa, tetap stay di channel ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe agar admin semangat membuat video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video yang akan datang.